Temple, Seattle, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministries. Tanggal 16 November 1900, Rev Offler menikah dengan Gertrude Riley, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Willem, Harriet, dan Edith. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle antara Second dan Pine pada sekitar tahun 1910-an. Tahun 1919, dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. KKR di Green Lake, Seattle, pada tahun 1919 merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani Dia. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Krusbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Nederland, Oost-Indië, yang sekarang adalah Indonesia, untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kemudian mereka menemui pendeta Offler, gembala gereja Bethel Temple, untuk menceritakan penglihatan ajaib itu. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1.700 Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal, masih diperlukan $500 untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Offler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Krusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali, pada bulan Maret 1921. Pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan itu menetap dan mengunjungi Bali dengan alasan takut merusak kebudayaan asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah, menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian keluarga Van Cleveren melanjutkan perjalanan ke Batavia. Di Surabaya, Rev Cornelius E. Krusbeck berkenalan dengan Nyonya Wisnem yang mempunyai seorang keponakan yang bekerja di BPM Cepu, yaitu F.J. Van Hessel. Bulan Januari 1923, dimulailah kebaktian Pantekosta yang pertama di Deterding Boulevard, Cepu. 30 Maret 1923, diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang. Pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands
Ost Indie yang berkedudukan di Bandung dengan ketua Pendeta D.H.W. Winning Van Loon dan dilanjutkan oleh Pendeta F.G. Van Hessel pada tahun 1930 sampai 1942. Sekolah Alkitab pertama Gereja Pantekosta dibuka oleh penginjil William West Patterson di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada bulan Januari 1935, dan diberi nama Netherlands Indie Bible Institute, bertempat di Jalan Embong Malang nomor 63, Surabaya. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka Rev. W. Patterson harus kembali ke Amerika dan Netherlands Indie Bible Institute ditutup. Tanggal 4 Juni 1937, The Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië diakui sebagai Kerkgenootschap atau badan gereja dalam Beslit nomor 33 Stadblad nomor 368 dengan nama The Pinksterkerk in Nederlands Oost-Indië. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah kepengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H.N. Rungkat, periode tahun 1942 sampai 1957. Pendeta E. Lesnusa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya dan kemudian dilanjutkan oleh Pendeta L. A. Pandelaki, periode 1977-1973. Pendeta W. H. Bolang, periode 1973-1980. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Selamat malam buat kita semua. Malam hari ini kembali kita boleh tergabung di dalam acara Pantekosta Heranlah. Bersama-sama di sini kita boleh menikmati lawatan Tuhan, ya, lewat hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, baik lewat puji-pujian maupun lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima sebentar. Puji nama Tuhan bagi para pemirsa yang tergabung lewat live streaming Facebook maupun YouTube. Mari kita mau benar-benar menikmati Tuhan lewat dalam hidup kita, baik pribadi, rumah tangga, pekerjaan, amat terlebih dalam menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari saya persilakan Ibu Pendeta Yanti Manopo untuk memimpin kita lewat pujian penyembahan malam hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya.
Haleluya, Yesus. Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan, dan memuji memuliakan Engkau, Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah yang layak kami sembah. Yesus, kami berkumpul, Tuhan, di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, oh, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu.
Engkau melawat setiap kami Tuhan. Oh, jamah hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Kami sembah Engkau. Oh yang layak kami sembah. Oh layak Kau kami agungkan. Layak, layak Kau Tuhan. Layak, oh layak disembah. Oh Kau layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Kau layak terima pujian kami. Oh layak besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Oh haleluya, penuhi hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya, jamah setiap hidup kami Tuhan. Kami merindukan Engkau terus dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Kau sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami tidak akan pernah takut Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup kami tetap percaya bahwa kami punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau akan memberikan kami kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus Tuhan. Kami tidak akan pernah takut kepadamu Tuhan. Kami tidak akan pernah bimbang karena kami punya Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Yesus, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan kami Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh, Yesus memegangku. Amin, amin, amin Tuhan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku
kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami, Allah satu-satunya penolong kami. Engkau begitu ajaib, Engkau begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau yang sanggup memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala sesuatu, kemenangan lepas kemenangan yang akan kami terima darimu Tuhan malam hari ini. Terpuji namamu Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap hal di hidup kami. Kemenangan lepas kemenangan yang kami akan dapatkan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, kita telah menyembah Tuhan, kita telah menikmati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dan saya percaya bahwa apa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan benar-benar boleh menggugah hati Tuhan lewat pujian penyembahan, dan kita semua dapat diberkati dengan luar biasa. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pemaparan singkat oleh Pastor Jerry Sanger tentang Pantekosta Heranlah. Mari saya persilakan Pastor Jerry Sanger untuk boleh membawa kita dalam pemaparan singkat lewat visi misi yang ada. Haleluya. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. Semangat inilah yang dibangun dalam spirit Pantekosta Heranlah. Kita percaya bahwa ada masa depan yang besar dalam kepercayaan Tuhan. Ada warisan-warisan rohani yang kita terima melalui para founding fathers kita di gereja, di rumah besar kita bersama. Mari kita menjadi generasi yang siap mengambil tanggung jawab spiritual untuk bergerak di akhir zaman, untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita pelayanan, visi yang Tuhan percayakan bagi kita. Pantekosta Heranlah lahir dari sebuah semangat, kerinduan untuk membangkitkan semangat pelayanan. Makanya kami berharap supaya di Pantekosta Heranlah ini membawa sebuah kegerakan baru bagi generasi di rumah besar bersama. Pantekosta Heranlah lahir dengan satu visi, mengembalikan Pantekosta Heranlah kepada makna yang original. Pantekosta atau gereja Pantekosta Indonesia lahir dari pengalaman-pengalaman spiritual yang supranatural, pengalaman-pengalaman yang besar, pengalaman-pengalaman yang pada masanya itu menggemparkan lingkungan sosial, menggemparkan peradaban di eranya. Sehingga kegaguman-kegaguman muncul dengan ungkapan keheranan. Pada waktu itu kita belum mengenal apa yang diistilahkan generasi hari ini, mantap, keren, hebat, dan luar biasa. Maka kata pengagungan menggunakan kata heranlah. Demikianlah yang dialami atau yang terjadi pada masanya pada waktu itu. Dan Pantekosta Heranlah mencoba membangkitkan kembali sebuah semangat untuk coba bersama-sama dengan generasi muda pelayanan di era kita hari ini untuk berani mengambil tongkat estafet, sebuah kebangkitan spirit Pantekosta untuk terus bergerak menjadi generasi yang siap, bukan hanya sekedar menikmati, tapi generasi yang terus berjuang. Pantekosta Heranlah mengajak generasi muda hari ini, Anda dan saya, baik yang ada di ruang virtual ini atau Anda yang sedang mencari platform yang berbeda. Mari Pantekosta Heranlah mengajak Anda semua untuk bergerak bersama-sama mencapai tujuan Tuhan, mengembalikan Pantekosta Heranlah kepada kebangkitan semangat untuk mencapai tujuan ilahi buat kita. Anda dan saya adalah pilihan Tuhan. Jadilah generasi yang menangkap visi Tuhan buat kita. Ada banyak yang bisa kita buat. Ada banyak yang menjadi cita-cita. Ada banyak yang menjadi misi dari Pantekosta Heranlah. Namun satu hal adalah Pantekosta yang ingin membangun sebuah semangat pelayanan yang tidak berdiri pada satu kepentingan kelompok tertentu. Tapi Pantekosta Heranlah berdiri dengan satu kerinduan untuk menjaga gereja, menjaga panggilan pelayan kita pada satu pelayanan yang hanya memandang kepada kemuliaan Tuhan, supaya hati dan pikiran kita terjaga murni untuk kita bisa menjadi bara api yang tetap menyala.
Dan ketika bara api itu menyatu dalam satu semangat di mezbah Allah, maka ada nyala api yang besar, yang tidak hanya sekedar memberikan kehangatan, tapi akan membakar semangat pelayanan gereja di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, GPD-ku adalah GPD-mu, GPD-mu adalah semangatku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Luar biasa pemaparan visi misi yang disampaikan oleh Pastor Jerry Sanger tentang apa itu Pantekosta, heranlah. Apa sih yang dimaksud dengan kata heranlah. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Markus Sigalingging. Waktu saya berikan kepada Pastor untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, malam ini kita bisa bersatu walaupun di alam roh. Tapi saya yakin roh yang ada pada kita adalah roh yang kuat, roh yang dahsyat, roh yang luar biasa. Sebelum saya baca firman Tuhan, saudara-saudara, saya pernah mengikuti salah satu acara seminar denominasi gereja. Pada waktu break kami duduk di sebuah meja bundar. Terus pengkhotbah atau fakultinya tanya, Bapak dari gereja mana? Satu persatu. Ada yang dari Protestan, ada yang dari GBI. Tiba ke saya GPDI Pak. Langsung pembicara katakan, oh gereja percaya diri. Saudara-saudara, awalnya saya tersinggung. Tapi setelah saya renungkan, memang saya ada di payung gereja yang sangat percaya diri. Di Jakarta atau di Jawa Barat, baru berencana membangun sebuah perumahan, akan dibangun sebuah perumahan gitu. Itu sudah ada SK Gembala GPD di situ, padahal orang belum ada. Saya ini yang membuat saya jadi bangga GPD. Dan saya waktu mendengar itu, saya katakan, amin, yes. Walaupun di hutan, walaupun di pedalaman, walaupun di jurang yang begitu dalam, ada GPD di sana. Sebenarnya ini adalah satu kebanggaan tersendiri. Tapi jujur, mungkin ada, hanya tinggal cerita. Saya sering ketemu dengan senior-senior, menyaksikan betapa hebat 60 tahun yang lalu kuasa Tuhan. Orang penyakit flu dalam nama Yesus sembuh. Pada itu memaras di kebun, kakinya terkena parang, demi nama Yesus sembuh, darahnya berhenti. Tapi kalau sekarang orang asam urat yang dicari adalah apotik. Di mana itu kuasanya mungkin menjadi perenungan bagi kita. Dan kenapa itu kuasa mungkin? Saya katakan GPD itu tetap ada sampai sekarang oleh karena kuasa Tuhan. Bukan oleh karena sudah banyak doktor, sudah banyak master, ada yang profesor, bukan. Tapi GPD ada sampai sekarang oleh karena kuasa Tuhan. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Kita lihat dulu dalam Kisah 4 ayat 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, serta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, dan melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk beritakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan andalkanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan
berani. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara gereja mula-mula adalah berbicara gereja Pantekosta. Karena gereja Pantekosta itu muncul atau terbentuk bukan didasari para pendahulu kita atau pionir-pionir kita yang bergelar, tapi justru dalam kesederhanaan mereka tampil. Dan gereja kita waktu itu adalah gereja yang demonstrasikan kuasa. Saya ambil contoh saudara-saudara di perjanjian lama, bahwasannya kekuatan Roh Kudus itu bukan berlaku saja di saat di perjanjian baru atau di masa gereja mula-mula. Di dalam Samuel pasal 23 ayat pertama berkata, inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang dijerapi oleh Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Kita tahu saudara Raja Daud dia adalah petarung yang hebat dan luar biasa. Dia adalah seorang hamba yang benar-benar terkenal menjadi pemuji penyembah. Tak pernah dia goyah kepada musuhnya. Kita sekarang ada di era yang musuh kita mungkin bukan seperti musuh yang dialami oleh Raja Daud dan musuh yang dialami oleh para gereja mula-mula. Terlalu banyak hal yang bisa merubah status kita, membuat kita tidak andalkan lagi kuasa atau Roh Kudus. Raja Daud di sini ada 3 keunggulannya, membuat dia jadi raja perkasa, raja hebat, raja yang dipakai oleh Tuhan. Pak Markus, mohon maaf, suaranya pecah. Kita nggak bisa dengar clear. Saya pikir tadi cuma saya, tapi ternyata Kalau begini Pak, kalau begini suaranya, boleh? suaranya pecah. Mungkin jangan pakai mic, langsung Ya. aja di. Ya, begini boleh Pak ya? Boleh ya? Coba, Oke. ya. Ya, oke. Makasih banyak. Puji Tuhan, kita melihat ada 3 hal yang saya ingin sampaikan tentang Raja Daud. Yang pertama, dia diangkat oleh Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan. Gereja GPD atau Pantekosta terkenal adalah para hamba-hamba Tuhan yang adalah hamba Tuhan yang terpanggil. Saya dari Sumatera, asli 100% Batak, tiada campuran yang lain. Nenek saya tiga nenek yang opa dari papa saya, 3 orang. Papa saya ini adalah cucu yang paling besar dari opa yang paling tua. Satu pun tiada yang pendeta. Tapi yang kedua ini dan yang ketiga ini ada beberapa hamba Tuhan. Saudara sedang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya terlahir dari keluarga yang boleh katakan tidak rohani. Di sini mungkin ada teman-teman saya, senior-senior saya, anak hamba Tuhan, anak pioner, berbangga. Kalau kita bukan anak pendeta, anak pandoti. Ya. Tetapi saya belajar daripada panggilan Tuhan, bahwa sama Raja Daud diangkat atas satu pilihan. Ya. Saya, Pak Elisa, Pak Jerry, saya bertobat benar itu di sekolah kitab. Saya penuh Roh Kudus di sekolah kitab. Saya hafal Kejadian sampai Wahyu di sekolah kitab. Saya dulu kelas 1, senior-senior saya kelas 2 kerjain saya. Tiap malam saya disuruh untuk mijit mereka. Mijit, 1 kali habis mijit dapat super mie 1. Dalam hati saya, kalau begini tiap malam kita suka. Ya karena kita ada punya karunia sedikit bijit Pak. Sedang saya berkati oleh Tuhan. Saya banyak dizalimi, saya banyak ditipu, saudara-saudara. Tapi saya percaya bahwa saya dipilih daripada satu keturunan yang tidak ada rohaninya sama sekali. Saya tidak pernah dikenal oleh orang di sekolah Alkitab. Kalau Pak Jerry, teman saya yang sangat terkenal di sekolah Alkitab, teman ya. Orang lain sudah cepel 2 kali, kita 1 kali pun belum Pak. Karena kita waktu itu 500 orang satu angkatan. Nyaris nggak dikenal.
Disisihkan begitu, Pak. Tapi saya berbangga bahwa saya diangkat atas pilihan Tuhan. Raja Daud, dia bisa melakukan segala sesuatu karena dia percaya dipilih oleh Tuhan. Mari, saya percaya jikalau kuasa itu ingin kembali ke gereja kita secara menyeluruh, sehingga tidak lagi hanya cerita, bukan hanya cerita zaman dulu atau purbakala, tapi kita generasi muda saat ini, kita bisa melihat kuasa itu di saat kita yakin kita adalah hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Dulu para pionir-pionir kita tidak ada yang tamat SMA, mereka ada yang tidak tamat SR. Tapi pada waktu mereka ungkapkan haleluya, semua tutup pore, Pak. Pak Hendrik di sini bersaksi kepada saya. Pada waktu beliau tinggal di Pastori Om Les Nusa di Makassar. Pada waktu beston pagi atau jam-jam doa, Om Les Nusa itu pada waktu menyembah bisa dia terbang kurang lebih 10 cm sampai 20 cm dalam penyembah. Seperti melayang. Ya, pada waktu Pak Hendrik bersaksi begitu, saya merinding. Kenapa saudara? Itulah GPDI. Saya percaya di saat kita tetap dalam pilihan Tuhan, pemakaian itu Tuhan akan tetap kerjakan dalam hidup kita. Raja Daud bukan cuma dipilih, tapi Raja Daud dipercaya oleh Tuhan. Ya, saya dipercayakan oleh Tuhan dengan satu orang jiwa. Di sini ada orang tua saya, Om Hendrik. Satu orang jiwa di sebuah perumahan, tempat ibadah 3 kali 2,5 meter, kursinya tidak tempat duduk, kiri kanan muka belakang kaum kedar. Tapi saya percaya, sudah berkati oleh Tuhan, sesederhana apapun saya dengan istri saya memulai satu pekerjaan Tuhan untuk menjaga kepercayaan Tuhan. Anugerah Tuhan, 3,5 tahun berkembang jadi 40 jiwa. Singkat cerita, kerusuhan Poso ketiga kami harus diresolusi. Sehingga kami pindah di tengah-tengah kota Palu di sebuah lorong. Dari lorong masuk ke lorong lagi, saudara. Tapi saya terlalu yakin, saudara-saudara, kalau kita jaga kepercayaan, Tuhan akan banyak percayakan kepada kehidupan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan, Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat berkat. Berkat urapan, berkat hikmat, berkat kekuatan rohani yang dahsyat dan luar biasa. Anugerah Tuhan, saudara-saudaraku, di lorong itu kami bisa bebaskan 400 meter lagi, kuranglah lorongnya 1. Tapi lorongnya 2. Anugerah Tuhan, di belakang gereja itu terbebaskan lagi 300 meter, terbebaskan lagi 700 meter, jadi jalan. Bisa masuk trek. Saya percaya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita jaga kepercayaan, saya katakan begini, kita hamba Tuhan itu adalah anugerah. Kita bisa bawa mobil Innova, Pak Elisa, kalau pegawai negeri Innova kira-kira ada pangkat apa itu, Pak? Ya, kepala bagian lah ya, kepala bagian begitu ya, Pak Jar. Oh, kepala bagian itu. Tapi itu Tuhan beri kepada kita. Acara musda, mubes, dikasih kita tidur di hotel bintang 5. Kira-kira siapa itu? Itu kepala dinas. Fasilitas Raja Allah beri kepada kita. Mari kita, saudara-saudaraku, kita jaga kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita. Sekali hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, tetaplah jadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Jangan bermain-main. Boleh kita katakan amin? Haleluya. Haleluya. Kita jaga kepercayaan itu. Pak Jerry bisa di Australia, bantu doa Pak Jer. 2 tahun ke depan anakku mau ke Hillsong, Pak, yang bungsu. Nanti tolong Bapak kampung akan melayani, kesian. Anak yang paling bungsu. Saudara-saudara kata oleh Tuhan, saudaraku ini bisa di Australia, Luther Bonham ada di Amerika, saudara-saudara. Saya tidak pernah kepikir untuk injak Jakarta pun, saya nggak pernah pikir, Pak. Papa saya itu tidak tamat SD, mama saya buta huruf. Saya 13 orang bersaudara, Pak. 13 orang bersaudara. Cuma 2 orang yang tamat SMA. Saya dengan adik saya. Semua putus sekolah, saudara.
Untuk ke Jakarta pun nggak mungkin, saudara. Tapi karena kepercayaan Tuhan, lewat Pak Rewa paksa saya pertama, injak Australia, injak Singapura, injak Israel, dan injak saudara-saudara Turki dengan Om Henrik. Semua itu kan kepercayaan dari Tuhan. Untuk apa kita bermain-main melayani? Sekali melayani Tuhan, tetaplah melayani Tuhan, saudara-saudara. Di tengah-tengah pandemi, jujur, jemaat mungkin untuk makan pun mereka harus mencari dan tahan diri. 5 tahun saya berdoa dengan istri saya, Tuhan, kami ingin membangun sebuah gereja yang cukup besar untuk bisa nampung orang hampir 1.000 orang. Anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tahun yang lalu Agustus kami meletakkan batu pertama. Januari pandemi, saudara. Secara manusia nggak mungkin untuk terbangun. Tapi karena saya percaya di saat kita setiap perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Bantu doa Bapak Ibu Saudara. Gereja baru kami sudah pakai, walaupun belum selesai semua. Berbalkon U bisa muat 1.000 orang. Dan sekarang sudah 70% tinggal plesteran dan plafonnya, saudara. Saya tahu ini oleh anugerah daripada Tuhan. Ya, Jawa-Jawa berdatangan, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi. Orang takut untuk beribadah, tapi Tuhan percayakan di tengah-tengah pandemi. 70 hari yang lalu ipar saya, saudara-saudara, diindikasi COVID-19 dan meninggal. Saya tidak pernah katakan dia bukan karena COVID. Tapi anugerah Tuhan, 21 orang yang kontak dengan dia, termasuk saya, suami istri, si pastori, semua non-reaktif. Kami tahu, kami harus bayar harga. Seorang ipar saya 13 tahun jadi pengerja di tempat saya. Multi talenta, saudara. Tapi itu yang Tuhan ambil. Karena saya terlalu yakin, kepercayaan yang Tuhan beri, kita harus bayar harga. Kita harus nolak dosa. Kita harus belajar tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tetap kita mempertahankan yang Tuhan percayakan untuk kita. Raja Daud Tuhan pakai, dia belajar untuk menjadi seseorang yang diangkat karena dipilih oleh Tuhan, karena dia dipercaya oleh Tuhan. Dan yang kedua, Raja Daud adalah seorang pemazmur, pemuji, penyembah yang luar biasa. Ya, anugerah Tuhan, kami full praise and worship dalam ibadah. Nanti Pak Eli, saya, Pak Jer, nanti datang ke Palu. Ya, full praise and worship. Ternyata saudara-saudara, penyembahan itu akan merubah segala sesuatunya. Di saat kita menyembah, ada gairah baru, ada urapan baru, ada hikmat yang Tuhan beri kepada kita. 2 tahun hampir terjadi gempa bumi dan likuifaksi tsunami di kota Palu. Saya di Papua waktu itu. Istri saya handle semua jemaat. Hari ketiga saya baru bisa injak kota Palu. Semua mengungsi ke bandara, saudara. Hotel Roa-Roa nggak sampai 100 meter dengan gereja kami. Ambruk total. Bau jenazah ke gereja kami. Saudara-saudara, tapi hari ke-8 saya ditantang oleh Pak Rewa. Markus, yang siap masak enggak 1.000 orang, 1.000 bungkus per hari nasi bungkus? Saya katakan siap. Saya kumpul jemaah yang berkati oleh Tuhan, kita masak nasi bungkus 1.000 bungkus per hari. Yang 90% yang konsumsi adalah kaum Kedar. Pada waktu ambulans gereja GPD masuk di pengungsian yang ada 1.000 orang, ada 2.000 orang, sampai sepupu-sepupuku yang dari Kedar teriak, haleluya! Kenapa kan cuma 1 kali? Selama 3 bulan. Pas hari bulan kedua, saya katakan kepada jemaat, kita putus sponsor dari MD, kita bikin sendiri. Dan puji Tuhan, saudara, jemaat yang tokonya hancur, rukonya hancur, hilang pekerjaan. Kami mulai dengan 1.000 bungkus per hari, saudara. Dan selama 2 bulan, jemaat yang Tuhan percayakan bisa melakukan. Karena apa? Karena di dalam kuasa penyembahan itu, Tuhan hadir menyatakan kuasa. Saya sendiri berkati oleh Tuhan. Saya bukan berkata saya lebih hebat dari saudara-saudaraku, enggak.
saya ingin berbagi. Hendaknya kuasa Pentakosta itu, saudara, bukan hanya slogan, bukan hanya tanda mimbar, tapi Tuhan merindukan. Sekali lagi, saya bukan anak pioner GPD. Saya kadang cemburu melihat teman-temanku yang pioner. Saya katakan anak-anak pioner itu biar tidak berdoa, saya diberkati mereka. Kenapa? Orang tua air mata lutut. Kalau orang kan sekarang menyembah sambil angkat kaki, haleluya, gitu kan. Tapi kalau opa-opanya kita dulu, mereka merayap. Mereka pergi ke hutan-hutan, mereka berdoa puasa di sana. Sudah banyak kita saudara. Saya kasih karunia. Saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu saudara. Saya berkata begini, Tuhan, nggak usahlah Tuhan pakai saya di luar-luar sana Tuhan. Tapi apa yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, nyatakan kuasa. Saya percaya, di saat ada kuasa pujian penyembahan di tempat kita berada, Tuhan akan lakukan sesuatu yang berbeda di mana kita berada. Bukan saya katakan di tempat lain tidak ada urapan, enggak, sama dengan rumah makan. Kalau dia ada menu sendiri, sama, mereknya sama, gerejanya sama, musiknya sama, tapi ada rasa. Saya katakan, GPD sekarang bertahan sampai sekarang karena rasanya. Ada kenikmatan surga di dalam kapan itu. Di saat penyembahan, jangan kita redup. Biarlah penyembahan itu naik kepada Tuhan. Saya lihat Raja Daud pada waktu menyambut itu tabut Tuhan. Dan lompat-lompat saudara-saudara, menari-nari, dilepaskan predikatnya sebagai raja. Sampai anak Saul berkata bahwa dia diremehkan oleh anak Saul. Tapi dia nggak peduli. Demi menghormati kemuliaan dan keagungan, mari kita lepaskan hak kita. Untuk kita menyembah Tuhan, kita tidak boleh, saya sekretaris MD, sama surat bisa keluar dari saya. Lepaskan semua itu. Saya MD, saya ini. Ya. Kita debut di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa merasakan hadirat itu, lepaskan kehidupan kita, pangkat kita, status sosial kita, ketenaran kita, saudara-saudara. Lepaskan semua itu. Yang kita bawa adalah hati hamba. Kita datang dengan kosong, kembali dengan kosong. Mari kita anak-anak muda, saya lihat umur 60 tahun ke bawah, kita mulai dari sekarang. Di dalam ministeri kita mulai dari sekarang. Pujian penyembahan itu adalah prioritas. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji menyembah. 15 tahun yang lalu saya minta Tuhan, kirimkan kepada saya mendampingi suami istri 5 orang yang komitmen dalam doa. Kenapa? Menurut saya, doa dan Roh Kudus itu bekerja tidak tergantung hanya di gembala ibu, gembala yang kuat berdoa. Tapi mesti ada kesatuan, kekuatan. Tuhan kasih kurang lebih 10 orang. Kami mulai adakan doa puasa. Kenapa? Kadang-kadang kita berdoa begini, Tuhan, satukan hati kami, satukan roh kami. Satu hati, satu roh berproses. Kenapa satu hati? Karena sering ketemu. Sering bersekutu. Kenapa satu roh? Karena sering menyembah. Mustahil orang bisa bersatu hati tanpa sering ketemu. Pelayan dengan pelayan, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan harus baku tahu, saling tahu kelemahan, saling tahu kelebihan, dan mereka saling menerima sehingga bersatu untuk menyembah. Dan puji Tuhan, saudara, sekarang pelayan Tuhan kirim kepada kami 120 orang pelayan. Saya percaya, saudara, dengan kekuatan yang 120 orang ini, kurang lebih 70% adalah anak-anak muda yang mereka kuliah, masih saudara-saudara belum lahir baru dari kampung, datang dilahir barukan menjadi pelayan. Jangan pernah kita jenuh melayani anak-anak muda. Penopang di tempat kami sekarang semua anak-anak muda dari nol. Ya, itu makanya kalau ada pindahan ke gereja saya sama-sama karismatik, kita tidak terlalu semangat, Pak. Ya, tapi kalau ada yang belum percaya, kong di mentor, waduh, setia sekali itu. Biasa yang pindahan itu dia tidak tahu, pantau. Jadi pantau dia. Ini 80% jemaat Ebenezer yang kami layani adalah dari jiwa baru. Dan mereka begitu semangat. Doa puasa yang hadir sampai 120 orang, sekarang terpaksa harus dibagi. Doa pengurapan saudara 100 sampai 120 orang harus dipecah karena apa? Pandemi.
Tapi pandemi tidak membuat goyah. Di saat ada kuasa dari tempat maha tinggi, ada kuasa penyembah. Dan yang terakhir, jangan terlalu lama, nanti saya tidak mau dikasih khutbah lagi. Yang terakhir, saudara-saudara yang berkata, kelanjutan dari penyembahan tadi. Raja Daud adalah raja yang diurapi Tuhan. Tadi katakan adalah raja yang diangkat, yang dipercaya, yang suka menyembah, dan yang diurapi Tuhan. Saya di Papua, Pak Jer, saya pernah di Papua, di Fak-Fak Irian Jaya, nyaris jadi gembala di Fak-Fak Irian Jaya. Saya dimentor oleh Matius Fakdawer yang didikan Amerika. Makan pun harus pakai serbet. Beliau Papua asli, tapi Papua Perlente. Setiap keluar kamar dia harus pakai baju putih dan dengan lengan pendek dia keluar. Dia adalah seorang yang punya kenabian yang sangat kuat. Saya tangkap banyak hal dari dirinya. Ya, suatu saat saya akan pergi ke Sulawesi Tengah untuk menikah dengan istriku. Jam 1 malam naik kapal, jam 11 malam saya di kantor, dipanggil ke kantornya. Saya pikir mau dapat amplop bantuan untuk kawin. Saya kata pintu, malam. Sudah saya berangkat, siap. Apa dikatakan? Keluar, jaga urapan. Saya pikir kasih amplop, saudara. Ternyata enggak. Tapi saya tahu saya sudah 24 tahun, nanti tanggal 23 November jadi gembala. Itu masih terngiang-ngiang di telinga saya. Saya tidak dikasih uang atau uang bantu untuk kawin, enggak. Tapi diberi bekal yang luar biasa bagi saya. Dia katakan, Markus, jaga urapan, keluar. Sudah saya berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Kita generasi muda, generasi ketiga atau keempat, ini harus kembali di gereja kita. Kita bersaing dengan gereja-gereja canggih, kita tidak mampu. Yang punya sound system miliaran, yang punya segala-galanya. Banyak orang ingin dimentor dari A, B, C, D. Keluarkan biaya besar. Saya katakan GPD itu punya baju sendiri. Kalau dia dimentor berarti dia harus ganti baju. Orang yang ganti baju itu cuma 2, Pak. Kesempitan atau kedodoran. GPD itu punya baju sendiri. Saya percaya baju daripada GPI itu adalah wibawa ilahi, adalah urapan. Saya berkerinduan saudara yang berkata oleh Tuhan dari kita yang bergabung saat ini. Kembali pada waktu ayah dari Om Max Bolang KKE. Haleluya. Penuh Roh Kudus. Ya, benar-benar gereja kita saudara pakai ayat, cuman apa yang dia buka yang Tuhan kasih itu yang diberitakan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kuasanya nyata sampai selama-lamanya. Yang tumpang dapat berjalan, yang buta dapat melihat. Itu terjadi di saat kita anak-anak muda. Mari kita mulai. Kita jangan dulu berambisi Tuhan semua yang kurang lebih berapa puluh ribu hamba-hamba Tuhan di Indonesia GPD satukan. Kita mulai dari berapa orang kita yang bersekutu. Saya yakin api itu belum padam sampai sekarang. Api itu masih ada di gereja GPDI. Yang tadi orang lain saya gereja percaya diri. Memang kita percaya diri bukan karena kita hebat, tapi karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya berterima kasih atas kesempatan ini untuk kita bisa berbagi. Karena saya tahu, saudara-saudara, GPD itu butuh api. Bukan saya katakan sudah habis api. Tidak, masih ada api itu. Api itu sementara menyala. Dari Sabtu sampai Merauke, roti sampai ke Miangas, saudara. Yang penting jaga kepercayaan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Siaplah kita tetap dalam pilihan Tuhan itu, saudara-saudara. Tuhan sudah mau datang.
Mari kita saling mendoakan. Haleluya. Haleluya. Saya minta waktu 3 menit, mari kita menyembah Tuhan, saudara. Saya tahu kita sementara di dalam keterikatan roh. Saya tidak dengar suara para kakak-kakakku, om-omku, tante-tanteku, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan dengar isi hati kita. Kita butuh api itu. Mungkin selama ini kepercayaan itu sudah mulai hilang dari kehidupan kita. Kembalikan saudara. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya Tuhan sementara terulur di kepala kita, mengurapi lidah mulut kita, mengurapi hati kita, sehingga kita tampil dengan wibawa ilahi. Roh Kudus, Roh Kudus, seberapa kami yang bergabung dalam ibadah Zoom malam ini, Roh Kudus bantu kami. Mungkin ada yang sudah lemah, mungkin ada yang jenuh dalam melayani. Roh Kudus bantu mereka dalam nama Yesus. Yang memanggil kami adalah Allah yang hidup, yang memanggil kami adalah Roh yang hidup, itu Roh Kudus. Uraya ya labatata, uraya ya labaseka. Rasakan api itu mulai menyala, Bapak Ibu saudara-saudara. Setelah lagi saya tidak bersama-sama dengan saudara. Saya rasakan mulai ada api di tempat engkau berdoa, di tempat itu menyembah. Dia sanggup menyatakan kuasanya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Matakan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami tetap hidup dalam kepercayaan apa yang Tuhan beri kepada kami. Tetap kami dalam pilihan-Mu. Tetap urapan dan kuasa itu nyata bagi kami. Kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita berikan pujian syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Malam hari ini, baik kita yang tergabung dalam Zoom meeting ini maupun jemaat yang menyaksikan, kekasih-kekasih yang menyaksikan lewat live streaming ada. Kita diberkati dengan luar biasa, dengan firman Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini benar bahwa kuasa Pantekosta itu, api Pantekosta itu masih ada dan akan terus menyala sampai Tuhan datang kembali. Nanti saya minta Bapak Pendeta Henry Sedley akan berdoa untuk meresponi kebenaran firman Allah yang sudah kita dengarkan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu, anugerah-Mu terus masih berlaku dalam kehidupan kami. Yes, haleluya. Kami ada karena kasih-Mu yang sempurna menyertai kami. Kuasa-Mu yang menyertai kami Tuhan. Sebab itu kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Walau kami ada semua karena kebaikan kemurahan-Mu. Dan malam hari ini persekutuan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Walaupun kami berbeda-beda tempat, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Bahkan kuasa-Mu sedang menjamah kami satu demi satu Tuhan. Sehingga kami hidup selalu berkenan kepada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan Tuhan lewat hamba-Mu. Kami percaya itu tidak akan lalu dengan percuma Tuhan. Tapi itu boleh termeterai dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-Mu yang benar di hadapan-Mu. Yang terus mengandalkan Engkau, kuasa-Mu yang tidak pernah berubah itu Tuhan. Sehingga kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tunduk kepada-Mu Tuhan. Berdaulatlah dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kuasa-Mu itu Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dimanapun kami berada. Kuasa itu terus ada dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga.
Pakai terus hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Pengurapan Allah terus sidang jemaat yang dipimpin. Engkau tolong Tuhan. Kuasa Allah yang ajaib itu akan terus menyertai hamba-Mu dan jemaat. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang luar biasa. Yang malam hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Pengurapan Allah terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, bekerjalah terus dalam kehidupan kami. Haleluya. Dalam pelayanan kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Sehingga nama-Mu yang dipuji, yang ditinggikan. Ampuni kami kalau kami salah Tuhan. Ampuni kami kalau kami sombong Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari kesombongan tinggi hati Tuhan. Tapi kami mau hidup sesuai dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Buat firman-Mu yang luar biasa malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita akan masuk pada syafaat pertama, nanti Ibu Pendeta Yanti Manopo akan membawa kita dalam penyembahan. Satu pujian untuk menyembah Tuhan sebelum kita akan masuk pada syafaat yang pertama. Mari silakan Bu Pendeta Yanti. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan malam hari ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. 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 Kita akan masuk pada syafaat yang pertama. Kita berdoa untuk organisasi kita, rumah besar kita, Gereja Pentakosta di Indonesia. Mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah sampai kepada dan kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini di tengah situasi keadaan hari ini, supaya biar Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi. Nanti saya minta dengan kasih Tuhan untuk doa syafaat ini, Pendeta Eki Kambe akan berdoa untuk doa syafaat yang pertama ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau
Tuhan di atas segala Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami datang kepadamu terbeban dengan pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di organisasi Rumah Besar GPDI kami. Tuhan Yesus, Engkaulah Kepala Gereja. Roh Kudus, Engkaulah kekuatan kami. Karena itu kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan organisasi Rumah Besar kami Gereja Pantekosta di Indonesia ini. Dalam kekuatan Roh Kudus, Engkau sudah membawa GPDI sampai saat ini. Dan kami percaya juga dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau akan tetap menetapkan hamba-hamba-Mu, menetapkan pemimpin-pemimpin kami, untuk mereka memimpin organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia dalam urapan kuasa Roh Kudus, dalam hikmat ilahi yang Tuhan karuniakan kepada mereka, sehingga perjalanan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia semua untuk kemuliaan nama Tuhan. 100 tahun akan kami hadapi Tuhan. Waktu yang sudah lewat, kami percaya segala mujizat Tuhan, segala tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, Tuhan sudah nyatakan dan pasti terus Engkau akan nyatakan. Karena itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan rumah besar kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang berdaulat di atasnya. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang dipermuliakan di atasnya. Biar kami hamba-hamba-Mu, biar kami para pimpinan-pimpinan gereja, kami tetap tunduk dalam otoritas Tuhan, tetap tunduk dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang bisa membawa gereja kami sampai pada saat ini. Karena itu dalam kemurahan Tuhan, Engkau akan senantiasa menolong, Engkau akan senantiasa menuntun, Engkau akan senantiasa memberkati organisasi kami, boleh menjadi berkat, bahkan boleh lebih memberkati, bahkan boleh membawa jiwa-jiwa lebih banyak datang kepada Engkau, sehingga hanya Engkau Yesus saja yang dipermuliakan, dan hati Bapa surga yang akan disenangkan. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa, kami menyerahkan rumah besar GPD ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa, ya, kebangkitan gereja Tuhan dalam memasuki penuaian jiwa-jiwa, dan berdoa nanti akan dipimpin oleh Pastor Rex Lahinda. Boleh memimpin kita dalam doa untuk penuaian jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu Tuhan, biarlah urapan Allah memenuhi setiap kami. Amen. Urapan Allah, kepercayaan Tuhan atas setiap kami, untuk setiap penuaian jiwa, dimanapun Tuhan tempatkan kami melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan penuaian jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini, yang ada di luar negeri, dimanapun berada Tuhan. Kami percaya banyak jiwa boleh dimenangkan. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Haleluya. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman. Di kota, di desa, di pedalaman, bahkan di suku-suku terabaikan. Tuhan urapi bahwa banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan tentang siapa kami, tetapi tentang Engkau yang hidup di dalam kami ya Tuhan.
kami beritakan firman, kami beritakan kesukaan besar bahwa ada sorga yang penuh kemuliaan. Untuk kami percaya pemenangan jiwa boleh terjadi. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Penuaian-penuaian jiwa, baik mereka yang ada di penjara-penjara. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang Engkau kirim untuk utus menangkan jiwa yang terikat, yang ada dalam kuasa kegelapan. Kami percaya semua dibebaskan untuk kemenangan jiwa mereka. Kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya di tempat ini ya Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa untuk bangsa ini, untuk dunia ini Tuhan, supaya semua jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syafaat yang terakhir sebelum kita akan mengakhiri acara kita khusus berdoa untuk bangsa kita ini nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Beni Hasan. Mari saya persilakan. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah gembala kami yang baik, gembala yang mengerti akan keadaan domba-dombanya, keadaan hamba-hambanya di dalam tugas panggilan untuk melayani pekerjaan-Mu. Ajar kami Bapa untuk menangkap isi hati-Mu ketika Engkau percayakan kami menjadi gembala-gembala untuk domba-domba-Mu. Beri kami roh hikmat dan wahyu supaya apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami semua. Pelayanan Pantekosta Heranlah, kiranya ini menjadi pelita, menjadi mercusuar untuk menyampaikan rahasia-rahasia Allah, rahasia surgawi, keselamatan bagi semua umat. Sebab itu Bapa, biarlah setiap kali pelayanan ini dikerjakan dapat menjangkau siapapun Tuhan yang membutuhkan kelepasan, membutuhkan jamahan, membutuhkan keselamatan, bahkan membutuhkan urapan Tuhan. Sebab itu diberkatilah pelayanan ini Bapa. Kami taruh dalam tangan Tuhan dan kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan kami tak lupa Bapa, bawa dalam doa untuk pemerintah kami, bangsa yang kami cintai, di mana Engkau tempatkan kami ada di sana. Kami terbeban tetap mendoakan buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparatur negara, baik sipil maupun militer. Kiranya Tuhan beri mereka hikmat dari sorga di dalam menata mengatur bangsa ini, agar kemuliaan Allah dinyatakan sehingga bangsa ini benar-benar di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan. Kami percaya semua orang yang selalu menyaksikan pelayanan ini, siapapun Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur buat semuanya yang Kau sudah pimpin dari awal sampai pada akhir. Pelayanan ini boleh terjadi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bahkan pemirsa yang tergabung lewat live streaming baik YouTube maupun Facebook. Kita sudah berada di penghujung acara kita, dan luar biasa malam hari ini saya percaya setiap kita yang menyaksikan bahkan yang terlibat langsung dalam Zoom meeting ini, kita akan pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan, berkat yang luar biasa,
lewat kebenaran firman Allah, bahkan pujian penyembahan yang sudah disampaikan, kita kembali dikuatkan, biar api Pantekosta terus itu menyala di tengah-tengah pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, bahkan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pastor Elisa. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pastor Glenn. Terima kasih untuk Pastor Markus yang sudah menjadi berkat buat kita. Terima kasih untuk Pastor Yanti Manopo yang sudah membawa kita di dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung, juga yang sudah menyampaikan pokok-pokok doa semuanya. Terima kasih pada saat yang akhir ini, ya, diingatkan kembali bahwa kita akan jumpa kembali di minggu yang akan datang di waktu yang sama, tepatnya jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Senang sekali malam hari ini kita sungguh diberkati. Saya merasakan dan betul-betul menikmati mulai dari penyembahan sampai kepada kebenaran firman Tuhan, betul-betul membakar. Ini betul-betul karakteristik dari rumah besar kita GPDI. Apinya nggak padam. Bayangkan ini hanya terpisah, masih terpisah dengan ruang dan waktu yang terpisah, ya jarak yang jauh. Tapi lewat media ini aja kita masih merasakan api itu menyambar betul-betul. Bukan hanya untuk menghangatkan, tapi betul-betul membakar. Sepanjang firman Tuhan itu saya, wow, ya, penyembahan, wow, saya bilang, ini dia yang kita miliki. Ini aset GPDI yang luar biasa gitu ya, kesatuan dari lintas generasi, lintas kota, bahkan lintas negara, kita dipersatukan dalam bingkai rumah besar kita GPDI. Dan ketika kita menyatukan hati kita dalam doa, penyembahan, firman Tuhan, maka semakin besar api itu, dan kita akan melihat bagaimana jiwa-jiwa akan mengalami seperti yang kita alami, dibakar oleh urapan Roh Kudus, dan mereka akan mengenal pribadi Yesus. Sekali lagi, terima kasih, bisa kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa malam hari ini. Sungguh kita diberkati malam hari ini. Sekali lagi, dan diingatkan kembali Bapak Ibu juga yang ada di ruangan Zoom dan juga yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Ya, live streaming pada malam hari ini bisa bergabung dalam grup Pantekosta Heranlah, Facebook Pantekosta Heranlah, dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti yang namanya YouTube, ya, di-share di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa melihat di sana. Luar biasa, sangat respon yang positif, karena pasti saya percaya sekali ketika program Pantekosta ini dilepaskan, saya mendengar begitu banyak kesaksian gitu ya, saudara. Mereka ngalamin jamahan Tuhan. Saya percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, benar-benar ngalami sesuatu yang luar biasa. Ini hanya lewat media sosial yang luar biasa, media online. Apalagi terus kita bakar ini terus, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau yang ada bersama dengan kami. Kami sungguh-sungguh diberkati malam hari ini dengan doa, pujian, dan penyembahan. Bahkan kebenaran firman-Mu yang membakar kami semua, memberikan gairah, memberikan semangat baru Tuhan. Membangkitkan kembali militansi kami untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Karena kami tahu kami adalah hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan menjadi rekan kerja-Mu untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa agar mengalami kasih Kristus, mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Biarlah malam hari ini menjadi malam yang dahsyat untuk kami semua, malam yang diberkati oleh Tuhan. Dan setiap kami yang sudah mengikuti, kami percaya berkat yang sama menjadi bagian kami semua. Kami akhiri malam hari ini program Pantekosta Heranlah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan tutup dengan pujian Pantekosta Heranlah.
Saya serahkan kepada Ibu Yanti Manopo. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Setelah itu kita akan offline. Tuhan berkati. Silakan Bu Yanti. Pantekosta heranlah ya Abi, Pantekosta heranlah, kegirangan sepenuh oleh Abi Pantekosta ya Abi, Pantekosta heran. Sekali lagi Pantekosta heranlah ya Abi, Pantekosta heranlah, kegirangan sepenuh oleh Abi Pantekosta ya Abi, Pantekosta heranlah ya Abi, Pantekosta herannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu semua.